Pak Prabowo melakukan efisiensi. Itu kan salah satu tahap atau bukti emang ekonomi Indonesia lagi melemah nih, makanya udah mulai dikurang-kurangi. Dia bilang orang tuanya miskin, keturunannya miskin. bisa dipastikan keturunannya juga miskin. Ini mulutnya ormas dilarang pakai baju mirip tentara. Udah lah ya, karena ini kan dampak ekonomi global kan akibat Israel serang Iran. Ada brand-brand rokok yang Yang namanya lokal, aneh-aneh. yang lokal. Namanya aneh-aneh. Ya. Efek dari cukai makin naik. Negara kan. Yes, buat mereka korupsi lagi. Betul. Dan tanda-tanda negara maju adalah di mana negaranya bisa menghidupi rakyatnya. Betul. Tapi kalau masih belum bisa menghidupi rakyatnya, belum jadi negara yang Penyeludupan narkoba lewat organ intim. Biasanya mereka tuh kalau ada truk lewat, uang pengamanan, uang keamanan. Sakau. Selamat datang di siaran darurat. Apa sih jadi kayak alay anjing ini? Oh, iya. Ini konten serius, tag. Oh ya. Formal. Coba dah opening versimu. Selamat datang di siaran darurat. MC laku, MC bencong. MC laku, MC bencong. Ih, kenapa ya bencong-bencong tuh jago-jago MC semua ya? Iya kan muka tembok. Oh, iya. Iya pakai baju sembarangan yang bodoh amat dia. Heboh sendiri ya. Heboh sendiri. Ini MC yang ngejokes ketawa sendiri. Iya, kalau kita kan kayak ngejokes nggak ada yang ketawa. Aduh. Aduh. Kok dia bisa sih Iya. ngejokes padahal dia ketawa sendiri. Kayak rasa yang pernah ada. Anjing iya. Menilai diri sendiri. Iya. Self love. Yes. Tapi kau pro nggak LGBT? Enggak. Oke. Enggak, gue nggak siap ada broto dan broto jalan. Gandengan tangan nggak siap gue. Sepakat. Ya akan mengganggu mata gitu kalau kita berkeliaran di mall, di taman. Jadi males. Apalagi kalau bencong-bencong ini makin dibiarin makin aneh-aneh pakaiannya kan. Iya. Bling gitu. Oh, shimmer. Terus ada yang pakai baju jaring-jaring gitu. Oh, iya. Dia pikir dia Lady Gaga kali ya pakai Iya. baju gitu. Kan jatuhnya kayak Lady Gagal. Ah. Itu. Ini aja tipisnya males gue Iya. sebenarnya. Tapi bencong itu pasti yakin. Iya. Tapi seperti biasa sobat-sobat semua, kita akan membahas berita-berita yang sedang hangat di dunia ini. Betul sekali yang Dari dalam negeri dan mancanegara. sedang berseliweran di sosial media kita. Yoi. Kita langsung masuk aja ke topik yang pertama. Topik pertama, ekonomi Indonesia melemah. Kapan sih kuatnya? Artikel ini kita kutip dari CNBC. Ramalan Bank Dunia, negara ini bisa jatuh ke jurang krisis pada tahun 2025. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan sejumlah negara akan mengalami kontraksi. Satu negara kontraksi. Masa 1, 2, 3. Kan kalau tahun baru kan 3, 2, 1 dar. Happy New Year. Kalau ini 3, 2, 1. Ada banget ya. Kontraksi bukan itu. Bank Dunia atau World Bank memperkirakan sejumlah negara akan mengalami kontraksi. Udah anjing. Udah. Atau kemerosotan. Kemerosotan. Gitu ya. Kemerosotan, sorry. Kemerosotan pada 2025. Ya. Hal ini terungkap dalam laporan rutin Bank Dunia Global Economic Prospect GEP edisi Juni 2025. Kepala Ekonomi Grup Bank Dunia Indermit Gill mengatakan perekonomian sejumlah negara akan mengalami pelemahan serius pada tahun ini sebagai imbas terus melambatnya pertumbuhan ekonomi global 3 dekade terakhir. Ekonomi global yang terus melemah laju pertumbuhannya akibat kompleksitas tekanan perekonomian. Mulai efek konflik geopolitik, perang tarif dagang, menurunnya produktivitas, populasi yang menua, hingga level
utang yang tinggi. Damn. Ini mungkin Kita lihat dari faktor-faktornya. Ya. Konflik geopolitik ya, emang di mana-mana perang, ya, perang. lagi rame ya perang. War, every war. Everyday war. Every time war, everywhere war. Masalahnya sekarang juga udah bukan masalah perang di tarif dagang ya. Perang tarif dagang juga. Iya, ini kan salah satu, tapi sekarang udah mulai war, literally war Literally nih. war. Military. Nuclear to nuclear. Nuclear to nuclear. AK-47 for AK-47. Yes, bro. Yes. Shotgun versus shotgun. Yes, and then ketapel versus ketapel. No, nobody usop. Nobody usop. One One Piece usop nggak perang. Yes, One Piece not one heart. Honda itu. Iya. Menurunnya produktivitas. Produktivitas ya. Dan masalah kan ada juga populasi yang menua. Iya. Berarti kan seakan-akan Sekarang juga di Indonesia udah mulai merasa ya. iya populasi udah menua karena banyak sekarang anak-anak zaman sekarang yang child free. Yes, child free. Pun kalau nggak child free juga pendidikan di kita juga kayak masih kurang karena banyak anak-anak yang ditanya 10 tambah 5 20. Iya. Kayak gitu-gitu tuh. Goblok. Udah parah banget nih kayaknya. Ada yang nanya, Manado di mana? Sumatera. Manado padahal ya. Manado di Sumatera. Jelas-jelas kan Kata. Kalimantan. Yes. It's a joke, right? Yes, of Yes. course. I know that's a joke. Thank you for respond. Tapi Nih ekonomi Indonesia melemah nih kan highlightnya ini kan beritanya kan. kita juga, kau ngerasa nggak sih Ah. ekonomi Indonesia melemah belakangan ini? Mungkin kayaknya iya deh. Karena kan salah satunya Pak Prabowo melakukan efisiensi. Itu kan salah satu tahap atau bukti emang ekonomi Indonesia lagi melemah nih, makanya udah mulai dikurang-kurangin. Tapi ada aja yang naik itu orang tiba-tiba naik Yofi and Nuno jadi orang pupuk. Heran juga. Dia milikku, tiba-tiba ngurus pupuk. Masa gitu? Iya, maksudnya mungkin emang Yofi and Nuno di rumahnya sering nanam kali. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi kayak Yofi and Nuno and the pupuk. Nah, gitu. Ngurus tai aja banyak duitnya. Bajingan. Ya pupuk kan tai, pupuk kompos. Iya, benar. Tapi ya nggak tahu ya, efisiensi juga kayak tadi yang lu bilang. Tiba-tiba ada aja jabatan-jabatan baru. Betul, jabatan-jabatan baru. Terus anggaran-anggaran kita nggak tahu nih sekarang nih belum ada berita-berita soal anggaran-anggaran yang kita nggak tahu ya. Iya. Kan tiba-tiba Anak Pasya Ungu digampar. anjing. Terlalu internal. Tadi emang per hari ini beritanya lagi naik. Cuman kan ini berita naiknya kapan nih? Belum Iya. tahu tayangnya. Tapi seru nih ngeliat Dimas Anggara berantem sama Pasya Ungu. Anaknya kan soal anaknya. Ya kan Tapi bapaknya turun. Iya. Iya nggak terima. Kau anakmu kalau digampar gimana? Ya gue tanya dulu karena apa? Gue nggak bisa tiba-tiba marah dong. Oke. Bisa jadi anaknya rese. Iya. Kalau gua. Bisa jadi anaknya berak di tengah jalan kan. Iya, kalau nggak Wajar kencing, digampar orang kan. kencing terus bikin namanya tapi di badan orang. Aduh, sebel nggak kelihatan lu? juga tapi. Iya, makanya tadi sebel kan? Sebel. Iya, karena ada proses digerakinnya itu Iya. loh, gitu. Oke lah, Marah. kita bergeser ke berita berikutnya aja ya. Iya. Karena emang Ekonomi Indonesia melemah ya. lemah terus perasaan. Ya nggak tahu, yes. Tapi doa kita sebagai masyarakat Semoga lah. semoga cepat memulih, membaik dan juga semuanya bukan petingginya doang ya Iya. yang merasakan, tapi Semoga rakyat-rakyat di bawah. semua rakyat dari Sabang sampai Merauke jadi kaya raya. Amin. Biar nggak ada yang gabung ormas. Iya, bus. Ya karena banyak Kalau orang kerja pasti malas gabung ormas kan. betul. Dan tanda-tanda negara maju adalah di mana negaranya bisa menghidupi rakyatnya. Betul. Tapi kalau masih belum bisa menghidupi rakyatnya, belum menjadi negara yang baik. Next news, kita bergeser ke topik kedua. Topik kedua. Lagi-lagi perihal harta ini. Harta ya, Wamensos, orang tua miskin, keturunannya miskin. Kita baca katanya. lagi. Ini dikutip dari Republika. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono mengungkapkan rata-rata fakir miskin di Indonesia berada pada rentan usia produktif. Hal itu disampaikannya ketika memberi kuliah hukum di Universitas Muhammadiyah Semarang, Jawa Tengah. Agus mengatakan terdapat 12 kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori pemerlu atensi sosial atau PAS. Atau Kemensos biasanya menyebutnya 12 PAS. Mereka terdiri dari antara lain warga
berpendapatan rendah, anak-anak rentan, penyandang disabilitas dan lansia terlantar. Orang fakir miskin di Indonesia rata-rata usia produktif. Wamensos ungkap penyebabnya. Lagi ya, Wamensos ya ini. Lagi-lagi. Orang-orang yang ada di sana ya. Iya. Lagi-lagi. Oknum kali nih ya. Oknum nih, cuman kayak hampir rata nih gitu. Dia bilang orang tuanya miskin, keturunannya miskin, bisa dipastikan keturunannya juga miskin. Ini mulutnya ini nih, lemes bermulut, lemes. Ini nggak pernah nongkrong, belum pernah digebukin abang-abangan. Kalau kata gua mah ini ya, kalau kata gua sih ini kayak apa sotoy jatuhnya. Banyak tahu orang yang dulunya miskin, terus sekarang jadi kaya raya. Iya, maksudnya Pak Jokowi deh. Yes. Pak Jokowi deh. Iya, Pak Jokowi dulu. Kita lihat jadi presiden. Awalnya Kang Kayu. Iya, itu dan itu beneran dong, dan nggak mungkin bohong. Iya, kalau misalnya kayak gini berarti kan seakan-akan itu cerita bohong. Betul. Nggak mungkin. Ada di mana? Malah menurut gua potensi orang-orang yang dari bawah untuk jadi kaya itu besar banget menurut gua. Iya. Karena struggle-nya kuat kan. Struggle-nya, bertahan hidupnya. Kayak orang-orang zaman purba kan mereka bisa hidup karena berburu. Gugu gaga. Iya. Zaman purba. Maksudnya? Gugu gaga. Itu artinya? SpongeBob. Artinya apa? Artinya ayo kita berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Gugu gaga. Ayo kita berjuang menjadi manusia yang lebih baik. Iya, Mas. Itu dia. Contohnya paling nyata ada bukunya Bapak Khairul Tanjung, Anak Singkong. Dia aku ini hanya anak singkong. Iya betul. Udah lupa. Kaya sekarang yang punya. Awalnya juga dari bawah, dari miskin. Nih bahkan dulu dia di bukunya dia cerita WC-nya nggak pakai pintu. WC-nya Pak Khairul Tanjung itu. Nah, itu. Nggak, karena gua mau tahu siapa Bapak Wamensos ya? Iya, Pak Agus Jabo. Pak Agus Jabo Priyono. Kita nggak tahu nih background Bapak. Oke deh, Bapak dari background keluarga ada. Oke deh, sorry. Tapi masa orang kaya namanya Agus? Ya nggak apa-apa. Oh iya, Pak Agus Yudhoyono. Iya. Pak Agus Yudhoyono. Tapi masalahnya kalau Agus versi kita ada Agus Tweety, Pak. Ada komik juga Agus Tweety, tapi nggak kayak Bapak sih. Maaf. Cuman lagi-lagi nih apa ya namanya? Namanya mungkin Agus, omongannya nggak bagus. Itu Rima. Tapi itulah, tolonglah lisan dijaga. Iya. Gue nggak tahu. Kita mungkin nggak tahu. Mungkin Bapak Agus adalah salah satu orang yang beruntung gitu. Lahir di keluarga yang ada, backgroundnya baik-baik saja, tidak pernah merasakan nasi dan garam. Kita nggak tahu ya. Mungkin. Cuman jangan ngomong kayak gitulah, Pak. Maksudnya juga malah harusnya Bapak sebagai tahu deh yang kaya. Iya deh yang banyak duit. Iya deh yang apa-apa kalau lagi nongkrong gua aja. Iya deh tahu yang sekolahnya diantar jemput pakai mobil sama mami papinya. Iya deh yang nungguin banget momen bukber biar bisa nge-flexing. Iya deh yang udah punya PS3 teman-temannya belum. Iya deh yang punya bebek duluan, yang lain masih Asia. Iya deh. Dan gampang banget bilang orang miskin apa aja kan. Ringan banget. Ingat loh, roda itu berputar, Pak. Maksudnya ya seharusnya Bapak sebagai orang yang ada di atas semua orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat harusnya mikirin gimana caranya biar ada orang tua miskin, anaknya nggak ikutan miskin, dikasih pendidikan yang layak, dikasih lapangan pekerjaan yang banyak, biar mereka bisa produktivitas, bisa menghidupi keluarganya yang tadinya miskin menjadi kaya, mengangkat derajat martabat keluarganya. Kayak ngomong sama ini tembok jadinya. Apa-apa dikorupsi lah. Kita bergeser ke berita berikutnya, Is. Iya, kayak brutal banget nih, sumpah. Kayak ngerti banget ya. Kita cuma dituntut. Iya. Kita cuma disuruh ngomong-ngomong gitu aja di sini. Maaf ya Pak Agus. Oh ya Pak Agus. Kita mah di rumah kita banyak foto Pak Agus kali. Kita ngefans. Kebutuhan syuting aja nih Pak Agus. Iya. Content creator. Engagement. Engagement bro, udah engagement. Yeah, for viewer. Biar mereka senang aja. Kalau mah ngerti enggak gitu. Oke, kita masuk ke topik berikutnya. Wah, ini lagi perang lagi. Perang Israel versus Iran versus La Masia. Iran versus Iran. Ya.
Dampak ekonomi global akibat Israel serang Iran. Dari Tempo kita kutip ya. Tempo.com. Konflik antara Israel dan Iran kembali memanas dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada Jumat, 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran. Menargetkan sekitar 100 lokasi strategis termasuk fasilitas nuklir, pabrik rudal, balistik, serta posisi para pejabat tinggi militer. Sebanyak 200 jet tempur dikerahkan dalam serangan tersebut yang turut menewaskan salah satu pimpinan militer Iran. Ya. Sebagai balasan, Iran meluncurkan lebih dari 100 drone bermuatan bahan peledak pada Jumat dini hari. Menurut analisa Center of Strategic and International Studies. Kayaknya nggak perlu intonasinya snack itu. Oh iya. Sebentar Atau CIS, cheese. Cesis gitu. Cheese. Iran disebut akan terus melancarkan gelombang serangan dengan menggabungkan rudal balistik dan rudal jelajah dalam beberapa pekan ke depan. Situasi ini dinilai belum akan mereda dalam waktu dekat. Gimana ya? Gimana ya? Apa yang harus dikomentar dari perang ini ya? Gua kemarin sempat nonton salah satu ada video ngebahas soal ini perang Israel dan Iran. Kan yang di episode sebelumnya juga ya, gue sempat mention yang mulai menyerang itu adalah Israel ke Iran. Ya. Yang Sampai ada jenderal yang mati kan? Ternyata banyak orang-orang Tidak berdosa. orang-orang tidak berdosa. Iya, orang-orang tidak berdosa dan juga para petinggi-petinggi di negara Iran, Pak, ternyata, Pak. Bukan cuma satu doang. Ada beberapa kayak para profesor-profesornya, mereka juga Ahli-ahli ya. ahli-ahlinya. Nah, itu yang bikin Iran geram. Makanya akhirnya memutuskan untuk menyerang balik ke Israel. Jadi kayak sekarang gini deh. Kayak misalkan apa namanya ya? Ini kita nih terus tiba-tiba negara kita diserang, tapi petinggi-petinggi jenderal-jenderal yang punya strategi untuk perang mati duluan, gimana? Geram sih, tapi Geram kan pasti kan. Kalau misalnya kayak Bapak Agus tadi, tapi kan dia kan. Tapi gini Tek, maksudnya mungkin yang lain kalau yang lain. Gitu, kalau yang lain ya, gitu. kalau para ahli ya. Para ahli. Bapak Agus tadi emang nggak ahli. Tapi Iran gimana nih? Kayak nggak mau bahas. Kayak nggak mau dibahas. Tapi ya apa ya, kita doakan semoga cepat damai aja lah ya. Iyalah. Kita nggak tahu nih mau ngomongin apa, perang-perang ini kita juga nggak ngerti. Kita bukan orang Israel, kita bukan orang Iran. Tapi yang Sama orang Batak pada intinya adalah ya karena ini kan dampak ekonomi global kan akibat Israel serang Iran kan. Garukin pelerku gini sih. Bangsat kayak lagi syuting minta garukin peler lagi, anjing banget. Maksud gue ntar nunggu off cam lah gitu. Okay. Nah, tadi kita ngomongin LBGT di awal loh. Oh iya. Tapi lo malah kayak pro tuh kayak gitu tuh, bangsat ya. Anjing. Tapi waktu perang ini apa dampaknya? Ini soal minyak. Oh, minyak karena ya? kan dari Iran. Ya misalkan walaupun dari negara-negara lain kita ngambilnya, tapi pasti kan negara lain itu juga kekurangan ya. Kemungkinannya ngambilnya juga dari Iran, ekspornya. Harga minyak jadi lebih mahal gara-gara Iran perang ini. Betul. Sebelumnya kan apa? Rusia lawan Ukraina. Yang tiba-tiba lawan. Ya kan lawan Ukraina kan perang iya, benar, versus. Pakai bahasa Indonesia aja lah. Versus mode ya. Iya. Lawan Ukraina, tepung yang langka. Bahkan katanya sampai Indomie makanan yang anak jadi aja di rak 4 ya jadinya. naik naik rak anjing. Harganya. Jadi minyak di sini, harganya di sini. Iya ya. Tepung mahal jadi. Bapak-bapak nggak bisa main karambol jadinya. Iya. Jadi nggak licin. Iya. Pakai ludah akhirnya main karambol. Keset juga anjing. Ya licin. Iya, kalau pakai minyak, nah Iran diserang. Pakai minyak sama. Masa bensin main karambol pakai bensin? Iya, terlalu api. Jangan terlalu api kalau kayak gitu. Tapi semoga lah ya. Iyalah. Damai. Ya, kembali lagi lah seperti semula awal gitu, nggak ada perang-perangan gitu. Mungkin kalau mau perang dagang ya udah perang dagang gitu. Lempar-lemparan tomat. Bukan lempar-lempar kol gitu-gitu masih gitu sih. Nggak mungkin tahu. Wortel, lobak, seledri, paprika, bawang merah belum dikupas. Ya pokoknya dan segera buncis. Foto dong. Buncis. Kita nggak ngerti nih perang-perang ini. Iya. Udah lah, pokoknya intinya kita mendoakan semoga cepat reda gencatan senjata dan
permanen gitu. Iya, semoga Ya. inilah sehat-sehat terus lah orang Iran sama orang Israel ya. Panjang umur perdamaian Orang lah. Israel nggak usah lah ya. Panjang umur perdamaian. Iya. Intinya. Berita berikutnya, Next topic. Bea Cukai bentuk Satgas. Oh ini. Rokok ilegal merajalela nih. Mm. Jadi kita kutip dari Tempo Tempo lagi. teman-teman. Bea Cukai bentuk Satgas pencegahan rokok ilegal tahun ini. Dari Tempo.co Jakarta, Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Bea dan Cukai DJBC, Kementerian Keuangan bakal membentuk satuan tugas atau Satgas Pencegah Rokok ilegal. Betul sekali. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC Nirwala Dwi Herianto memastikan Satgas siap dibentuk tahun ini. Menurut Nirwala, pembentukan Satgas Pencegahan Rokok Ilegal akan diumumkan Bea Cukai dalam waktu dekat. Namun ia tidak menjelaskan kapan waktunya. Targetnya tahun ini. Dia ngomong ya. Targetnya sih tahun ini juga. Emang gitu suaranya? Bapak Nirwana itu. Targetnya tahun ini juga. Oh ya. Segera ya, karena kan untuk optimalisasi penerimaan dan pengawasan kuncinya di situ. Ucap dia saat ditemui di kantor pusat DJBC Senin 23 Juni 2025. Nih, rokok-rokok ilegal yang merajalela Iya. di warung-warung ucok. Sebenarnya kan ini awalnya adalah upaya pemerintah untuk membuat masyarakatnya berhenti ngerokok kan. Iya, sehat. Jadi si rokok-rokok yang biasa kita lihat di dunia ini Ya, cukainya dinaikin. naikkan Makanya supaya sekarang harga-harga rokok udah pada mahal is. betul. Efeknya bukan orang berhenti ngerokok, Tapi malah keluar tuh rokok-rokok putri. iya. Rokok-rokok Kapal pesiar. kapal pesiar. Iya, ada. Apa? Rokok Bitcoin. Ada juga dalil. Ada. Dalil ada Ada tadi bukan Marlboro. Apa tuh? Makmum filter. Makmum filter. Iya. Emang kalau soal pleset Jarum tumpul. jarum tumpul. Ya Allah, jarum tumpul anjing. Emang tapi soal apa namanya? Pleset memeleset, Iya. warga kita jago ya. Ada rokok mereknya Victory. Oh, menang. Menang terus. Merokok itu Nggak ada yang defeat ya. rokoknya para juara itu. Yeah. Victory.